Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah petunjuk teknis penulisan ijazah kesetaraan di tahun 2024. Dan ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman menuliskan ijazahnya. Ingin tahu apa saja hal-hal penting yang harus teman-teman cermati? Simak video ini hingga selesai ya. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah gambaran petunjuk teknis penulisan ijazah tahun 2024. Yang mana di sini saya menyesuaikan dari panduan yang diterbitkan oleh Kepala BSKP ya. Nah, di sini teman-teman untuk dasar hukumnya untuk penulisan ijazah yaitu adalah Permendikbud nomor 14 tahun 2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, dan juga Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan Paudikdasmen, dan juga keputusan Kepala BSKP Kemdikbudristek nomor 10 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah. Nah, di sini dasar hukumnya sebagai acuan penulisan ijazah nantinya. Dan ketentuan khususnya teman-teman di sini adalah syarat kelulusan mengacu Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Ini adalah yang paling utama karena sudah tidak ada lagi UPK atau ujian di satuan pendidikan untuk syarat menjadi peserta yang diluluskan. Kemudian nomor 2, penentuan kelulusan peserta didik menjadi kewenangan satuan pendidikan yang mana sudah ditetapkan pada kriteria kelulusan yang disusun dan ditetapkan di satuan pendidikan masing-masing, dengan mempertimbangkan yang pertama menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor setiap semesternya. Kemudian yang kedua adalah nilai rapor tersebut diunggah pada Dapodik dan dilihat dari rekam jejak digitalnya melalui Verbal PD, dan nanti mengupload nilai ijazah di Dapodik pada menu UPK ya teman-teman. Harusnya di Dapodik itu upload nilai UPK sudah berganti nama menjadi nilai ijazah, tidak nilai UPK lagi. Kemudian nomor 3, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan tutor sesuai ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan. Yang nomor 4, peserta didik yang bisa lulus perlu dilihat dengan keadaan data di semester ganjil terdaftar di kelas akhirnya yaitu per 31 Desember 2023. Ini adalah sebagai acuan untuk bisa lulus di satuan pendidikan, baik peserta yang mutasi ataupun yang siswa reguler. Apabila mutasi ya sebelum tanggal 31 ini otomatis harus sudah ada di Dapodik satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, di sini adalah contoh belangko ijazah kesetaraan untuk bagian depannya ya teman-teman. Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, baik yang mengimplementasi kurikulum merdeka maupun yang masih K13, karena yang kelas akhir saat ini kebanyakan masih K13 semua. Jadi di sini otomatis semuanya adalah belangko ijazah K13. Lalu apakah ciri-ciri ijazah sama seperti tahun sebelumnya? Jawabannya di sini teman-teman. Nah, untuk spesifikasinya otomatis berbeda ya teman-teman. Ada perubahan mulai dari huruf I hingga N. Di sini yang bisa kita lihat dan kita wajib baca-baca untuk ketentuan dan spesifikasi belangko ijazah. Dan untuk keamanan ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Bisa dibaca-baca kembali untuk spesifikasi belangko ijazahnya ya. Nah, di sini untuk teknis penulisan belangko ijazah. Nah, untuk teknisnya ini sama teman-teman, tidak ada yang berubah, cuma ada tambahannya yang mana pada poin 11 dan juga poin 12. Wajib dilihat untuk poin 11 di sini ya pada belangko ijazah. Angka 11 diisi dengan nama satuan pendidikan
seperti nomor 1 di sini ya. Dan yang nomor 12, angka 12 diisi nomor SK penetapan kelulusan peserta didik satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini tambahannya dan yang membedakan dari tahun sebelumnya. Jadi teman-teman wajib nantinya yang mendapatkan belangko ijazah adalah peserta didik yang dinyatakan lulus dan sudah di SK-kan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dan perbedaannya di belangko ijazah kali ini, baik PKBM maupun SKB, tidak ada yang namanya kepala garing ketua, tetapi semuanya adalah kepala di belangkonya ya. Otomatis di PKBM yang masih berstatus ketua atau belum berganti nomenklatur untuk SK kepalanya harap bisa diupdate, dan juga satuan pendidikan PKBM yang belum dinaungi yayasan atau masih dalam perorangan ini juga belum berhak sebenarnya untuk menerima belangko ijazah karena harus adanya yayasan yaitu Menkumham yang menaungi satuan pendidikan, seperti itu ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa teman-teman pelajari untuk ketentuan-ketentuan yang ada mengenai satuan pendidikan dan juga regulasi masalah yayasan, seperti itu ya. Di sini catatan pentingnya untuk penulisan tanggal penyerahan ijazah minimal H+1 setelah pengumuman kelulusan. Otomatis di sini satuan pendidikan setelah melakukan pengumuman yaitu pengajuan belangko ijazahnya ya. Dan ini adalah setiap jenjang program setelah kelulusan. Supaya lebih enak, penulisan tanggal di belangko ijazah adalah tanggal belangko yang diterima oleh satuan pendidikan yang didistribusikan dari dinas pendidikan. Itu lebih mudah ya. Apabila dalam satu kabupaten ada kesepakatan bersama untuk penulisan tanggalnya juga bisa seperti itu. Ini adalah contoh penulisan belangko ijazah tahun 2024. Nah, sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Ini saya ambil dari peminatan ilmu pengetahuan sosial. Jadi untuk yang poin nomor 1 yang tadi ya, di sini ditulis PKBM sesuai nomenklatur, kemudian NPSN jelas, kemudian kabupatennya juga sesuai peraturan yang ada, penulisan kabupaten, kemudian provinsinya seperti ini. Kemudian untuk nama ini harus huruf kapital semua ya teman-teman, tidak boleh huruf kapital di awal, semuanya harus kapital sesuai mengacu penulisan ijazah sebelumnya. Ini sama karena untuk aturan penulisan belangko ijazah ini acuannya adalah akte kelahiran ataupun ijazah sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian untuk tempat tanggal lahir penulisannya juga sudah jelas. Apabila tanggalnya di bawah 10 otomatis langsung ditulis angkanya tanpa 0 di depan angka ya teman-teman. Kemudian untuk nama orang tua wali sudah jelas. Untuk nomor induk siswa menyesuaikan nomor urut induknya di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian nomor induk siswa nasional juga sudah jelas. Dan di sini untuk yang poin nomor 11 dan juga 12 ini sesuai nomor 1 untuk nama lembaganya, kemudian SK-nya sesuai SK ketetapan kelulusan dari setiap satuan pendidikan masing-masing ya. Kemudian untuk penulisan kabupaten atau kota di sini bisa apabila kabupaten bisa ditulis tab titik kemudian kabupatennya, kemudian tanggal dan bulannya. Ini ya. Apabila kota harus lengkap kota bla 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 bla, seperti itu ya. Kemudian di sini adalah nama kepalanya, kepala PKBM maupun SKB, dan apabila PKBM tanpa adanya NIP karena lembaga swasta ya. Kemudian nanti ditempel foto peserta didiknya dan juga disestempel seperti itu. Dan harus mengenai foto untuk stempelnya. Kemudian untuk lembaran di belakang ini sama dengan yang di depan, mengambil identitasnya yaitu nama, tempat tanggal lahir dan juga nomor induk siswa nasional.
Kemudian untuk penulisan nilai ijazahnya ini adalah rekap dari nilai semester 1 hingga semester 6. Jadi di sini sudah diambil dari leger semester 1 hingga semester 6 menjadi 1, kemudian di rata-rata seperti ini, dan ada 2 angka di belakang koma. Dan ini wajib semua diisi ya teman-teman, tidak boleh tidak. Karena apa? Ini sudah sesuai struktur kurikulum K13 seperti itu ya. Dan untuk tanda di belakang ini sesuaikan dari yang di depan saja seperti itu ya. Apabila dari sini teman-teman masih kebingungan, bisa tanya pada kolom komentar pertanyaannya, nanti kita bantu dalam menyelesaikan masalahnya. Oke teman-teman, mungkin itu untuk video kali ini, singkat, dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Intinya teman-teman wajib pelajari panduan untuk penulisan belangko ijazahnya supaya tidak salah dalam penulisan, serta ketentuan-ketentuannya juga dipahami supaya nantinya teman-teman punya landasan dalam meluluskan peserta didik yang disusun pada kriteria kelulusan sesuai video yang sebelumnya saya sampaikan ya teman-teman. Bagi teman-teman, channel ini juga sudah aktif fitur member. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi secara pribadi dan terhubung dengan saya, langsung bisa gabung, yaitu melalui tombol gabung. Nanti bisa untuk menjadi member channel ini, dan nanti akan ada grup khusus bagi member ya teman-teman. Serta bagi teman-teman yang ingin memberikan super thanks sebagai penghargaan kepada kami, sangat dipersilakan, dan kami akan sangat berterima kasih atas kontribusi teman-teman sekalian. Dan channel ini juga sudah memiliki portal yang bisa teman-teman akses sebagai pendukung untuk administrasi di satuan pendidikan. Nanti bisa dicek-cek melalui portalnya yang sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu informasi kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.